Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan ya untuk bertemu walaupun dalam jarak jauh gitu ya. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Baik, hari ini kita akan mulai ya untuk membahas materi baru gitu terkait konsep gangguan kognitif mental dan komunikasi pada anak gitu ya. Segala sesuatu terkait gangguan kognitif mental dan komunikasi pada anak akan kita bahas lebih lengkapnya nanti pada sesi ini gitu. Oke, kita lihat untuk bahasan kita kali ini, yaitu nanti setelah mengikuti kegiatan perkuliahan, mahasiswa mampu memahami terkait konsepnya gitu ya, konsep anak dengan gangguan kognitif, mental, dan komunikasi, kemudian juga memahami asuhan keperawatan yang berhubungan dengan gangguan pendengaran dan penglihatan. Kemudian nanti tentunya ada lagi ya gangguan kognitif, mental, dan komunikasi yang lain juga akan kita bahas. Baik, yang ini dulu untuk sesi yang pertama ya. Oke. Yang pertama terkait ketika kita mendengar kata kognitif, mungkin tidak asing gitu ya pada teman-teman mendengar kata kognitif. Sebenarnya apa sih yang disebut dengan kognitif gitu ya? Jadi kognitif sendiri itu berasal dari kata cognition gitu ya, artinya knowing, berarti mengetahui gitu ya. Atau kata lainnya juga nanti diartikan sebagai perolehan gitu. Atau juga pengetahuan. Nah, ini mungkin juga sering mendengar terkait pengetahuan. Jadi kognitif ini merupakan proses yang terjadi secara internal di dalam susunan saraf kita pada waktu kita sedang berpikir gitu. Jadi untuk kemampuan kognitif ini tentunya akan berkembang secara bertahap sejalan dengan perkembangan fisik saraf-saraf yang berada di susunan saraf pusat kita. Nah, di sini untuk definisinya sendiri, kognitif itu satu proses berpikir. Jadi di sini kemampuan individu, seorang manusia untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Nah, ketika kita ngomongin kognitif, tentunya nanti ini berhubungan dengan tingkat kecerdasan seseorang atau intelijensi. Bagaimana nanti seseorang berpikir, menganalisis, kemudian nanti juga kecerdasan yang menandai seseorang dengan berbagai minat, terutama ditujukan kepada ide-ide dan proses belajar. Nah, itu yang disebut dengan kognitif. Nah, jadi nanti untuk kognitif itu tentunya kan tadi akan berkembang gitu ya. Jadi perkembangan kognitif itu nanti akan merupakan perkembangan dari pikiran gitu ya. Pikiran itu sendiri nanti adalah bagian dari berpikir, proses berpikir yang ada di otak gitu. Tujuannya apa? Kalau kita harus berpikir gitu, tentunya di sini untuk mendapatkan suatu pemahaman, penalaran, pengetahuan, dan suatu pengertian tertentu gitu ya. Jadi untuk proses berpikir sendiri tentunya sudah muncul sejak kita lahir gitu ya, dan tentunya akan berkembang hari ke hari sepanjang hidupnya gitu. Nah, kemudian konsep dasar perkembangan kognitif persepsi seseorang gitu ya. Nah, di sini nanti pengetahuan dasar dan kognitif itu merupakan hasil akumulasi dari pengalaman-pengalaman dalam pembelajaran yang sebelumnya. Jadi seseorang itu memperoleh pengetahuan setelah dia mengalami pembelajaran atau pengalaman sebelumnya gitu. Misalnya kita mengetahui bahwa kalau jatuh itu sakit gitu ya. Nah, ketika kita sudah mengalaminya, terjatuh, kemudian merasakan sakit, nah itu kita baru tahu, oh gini toh yang rasanya sakit atau nyeri gitu ya. Nah, sama seperti anak-anak, dari pengalaman tersebut, anak itu juga membangun pengetahuannya gitu. Kemudian membangun hubungan-hubungan sebab akibat gitu ya. Kemudian juga bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah yang mereka hadapi di sekelilingnya gitu ya. Jadi memang sama prosesnya gitu ya. Tentunya bayi juga belajar dari pengalamannya. Nah, di sini untuk anak-anak ketika akan berkembang, mereka itu juga menerima berbagai stimulus dari luar tentunya ya.
mereka ketika tumbuh kembang tentunya belajar itu tergantung juga dari stimulus yang mereka dapatkan. Misalnya dari stimulus eksternal. Nah, stimulus apa yang termasuk stimulus eksternal? Yaitu nanti di sini mencakup penglihatan, pendengaran, kemudian yang bisa dirasakan gitu ya. Nah, kalau yang jadi menyangkut indera gitu ya. Stimulus yang menyangkut indera. Sedangkan stimulus internal itu segala sesuatu stimulus yang berasal dari dalam dirinya, seperti emosi, kemudian hubungan sebab akibat, fantasi gitu ya, atau nanti dari sumber-sumber saraf otonom gitu. Nah, kemudian ketika anak mengalami masalah gitu ya dalam menerima stimulus tadi, baik itu stimulus eksternal maupun eksternal. Nah, itu tentunya nanti perkembangannya tentunya akan terganggu gitu ya. Misalnya seorang anak yang apa ya, yang tidak bisa mendengar gitu ya. Seorang anak yang tidak bisa mendengar, nah dia tentunya tidak bisa belajar gitu ya dari sekelilingnya orang-orang seperti apa mulutnya komat-kamit tapi dia tidak tahu itu maksudnya apa gitu karena dia nggak bisa mendengar gitu ya. Nah jadi di sini tentunya dia akan terganggu komunikasinya gitu ya. Nah dia aja yang mendengar nggak bisa gimana mau ngomong gitu ya. Jadi nah itu proses belajarnya terganggu. Nah, sama juga nanti dia dengan kondisi seperti itu tentunya nanti apa ya mempengaruhi pengetahuan yang dimiliki juga. Nah, misalnya tadi anak yang tidak bisa mendengar atau gangguan pendengaran, dia tentunya nanti pengetahuannya mungkin akan terbatas daripada anak yang normal yang bisa mendengar gitu ya. Kemudian kemampuan membacanya juga akan kesulitan, kemudian bersosialisasi tentunya juga akan kesulitan. Oke, kemudian dalam proses belajar mengajar itu kita tuh juga membutuhkan suatu feedback gitu ya. Feedback yang berhubungan dengan perilaku yang kita tampakkan. Misalnya apa ya seorang anak gitu ya, biar tahu perilakunya ini benar, perilaku yang itu salah, tentunya dia butuh respon gitu, feedback dari kita, dari orang tuanya mungkin ya, dari orang yang sekelilingnya. Misalnya si anak itu makan sambil berdiri gitu ya. Terus kita apa ya kita ajarkan gitu, Dek, kalau makan itu sambil duduk, nanti kalau sambil berdiri makanannya tumpah atau bisa kesedak, misalnya seperti itu. Jadi dia tahu misalnya, oh kalau makan itu harus duduk gitu. Jadi perilaku saya itu kalau saya makan sambil berdiri itu tidak benar. Gitu. Nah, begitu juga nanti ketika dia melakukan hal yang benar, misalnya ya, misalnya dia belajar mewarnai gitu ya, mewarnai, diminta untuk mewarnai warna merah, kemudian dia bisa gitu ya, mampu mewarnai objek benda tersebut dengan warna merah. Nah, kita berikan feedback. Feedbacknya apa? Feedback positif, yaitu kita memberikan pujian. Gitu. Oh ya berarti yang saya lakukan sudah benar. Tadi diminta warna merah, saya sudah melakukan mewarnai dengan warna merah. Nah berarti dapat pujian. Nah gitu ya. Jadi perilaku benar salah itu nanti tergantung dari feedback orang sekeliling. Dia belajar dari situ. Nah, kemudian, di sini ya peran orang tua, teman sebaya, kemudian orang yang sekelilingnya itu mempengaruhi pemberian feedback tadi. Gitu ya. Oke, kemudian di sini nanti berbagai perkembangan ya, pola perkembangan persepsi kognisi nanti sesuai dengan tumbuh kembangnya. Nah, nanti dimulai dari tahap bayi baru lahir gitu ya. Bayi baru lahir sampai usia 2 tahun. Di sini nanti apa ya, persepsi kognisinya sebenarnya dia lebih banyak menggunakan persepsi gitu ya dalam tumbuh kembangnya. Jadi disebut dengan tahap sensori motorik gitu, sensorik motorik. Jadi bayi itu belajar itu dari melihat, mendengar, merasakan, mencium atau memanipulasi segala objek yang ada di sekelilingnya. Jadi di sini koordinasi tangan dan mata itu sangat penting gitu ya. Oke, itu jadi dia masih mengandalkan indera gitu ya. Jadi sensori motorik. Nah, kalau di usia toddler prasekolah 2 sampai 7 tahun, nah di sini nanti apa namanya?
masuk ke tahap sensori motorik, tapi setelah 2 tahun nanti dia akan, berubah menjadi tahap praoperasional gitu ya, praoperasional. Nah ini nanti, karakteristik anak toddler, prasekolah itu mesti yang paling utama itu terkait egonya gitu. Nah jadi di sini fase egonya sangat tinggi gitu, eee, sulit untuk mengarahkan. Jadi dia memang, kemandiriannya muncul di sini. Kemudian secara mental sudah membangun model-model gitu ya, sudah bisa mencoba diterangkan gitu ya, bagaimana, dunia bekerja. Misalnya sudah bisa diterangkan, oh ini yang namanya, mobil. Mobil itu, nanti, dipakai sebagai alat transportasi, jalan di jalan raya gitu ya. Mobil itu bisa berjalan atau sepeda itu biar bergerak harus di kayu. Nah, itu sudah bisa dijelaskan. Kemudian, tapi pada tahap ini, mereka belum bisa, melakukan beberapa operasi atau kegiatan kritis secara bersamaan. Jadi dia belum bisa melakukan, instruksi yang, berbagai macam dalam satu waktu gitu ya. Belum bisa juga mengenali kalau seseorang itu punya tiap-tiap individu gitu ya, punya persepsi yang berbeda, atau dia juga belum bisa mengklasifikasikan, sesuatu dengan tepat gitu ya, atau belum bisa memahami objek-objek yang tidak nyata gitu ya. Misalnya sesuatu yang tidak bisa dia lihat itu ketika kita jelaskan mungkin dia masih abstrak di pikirannya gitu ya. Jadi di sini, penglihatan, pendengaran, secara persepsi, nah itu merupakan faktor kunci dalam pembelajaran anak toddler gitu ya. Jadi ketika, dengan melihat, mendengar itu proses berbahasanya di sini itu berkembang. Jadi perlu pendampingan, untuk perkembangan bahasa ketika tahap toddler gitu ya. Kemudian masuk ke tahap sekolah, nah di atas 6 tahun ya, nah ini udah persepsinya meningkat lagi gitu ya, sudah, lebih ahli lagi gitu ya, memahami konsep-konsep bahwa setiap individu itu memiliki pendapat yang berbeda-beda, sudah bisa memahami temannya yang punya keinginan pendapat yang berbeda dengan yang lain gitu ya. Kemudian di sini Piaget sendiri, menyebutnya sebagai, tahap concrete operation gitu ya, operasi konkret tuh pada saat anak sekolah. Jadi di sini untuk mendapatkan seorang anak yang sukses gitu ya, mereka harus memiliki, penggunaan memori yang baik gitu, baik itu memori jangka pendek maupun jangka panjang, ataupun harus memiliki kemampuan berbahasa. Jadi pada tahap sekolah seharusnya dia sudah bisa berbahasa dengan lancar gitu ya, bisa berkomunikasi dengan teman-temannya dengan baik. Kemudian punya, sudah tahu sequence atau, perputaran waktu gitu ya, sudah tahu pagi, siang, malam, kemudian di sini, motoriknya berkembang, baik itu motorik kasar maupun motorik halus. Sudah bisa nanti di sini menggunakan konsep atau problem solving, kemudian bisa berpikir kritis. Kemudian pada tahap usia sekolah, di sini membaca itu, merupakan, sumber pengetahuan atau nanti sumber, berbahasa, sebagai kode bahasa dia gitu ya, yang nanti akan mempengaruhi, pengetahuannya. Nah, jadi dari membaca, dia pengetahuannya akan berkembang gitu. Kemudian, secara kognitif sosial, nah ini juga, sangat penting ketika anak, mampu melakukan sosialisasi dengan teman sebayanya. Sehingga nanti, tentunya akan membawa, perkembangan kesuksesan pada perkembangannya. Kemudian terakhir pada tahap remaja, di sini sudah masuk ke tahap formal operation ya. Jadi tentunya sudah menjelang dewasa, sudah bisa berpikir, berpendapat gitu, berhipotesis, sintesis gitu ya. Variabel-variabel nanti yang mungkin, bisa, terjadi gitu. Nah, di sini seharusnya kognitif dan persepsinya sudah matur atau matang.
Oke, kemudian terkait, manajemen strateginya. Nah, di sini kalau, anak dan keluarga memiliki masalah di beberapa domain gitu ya, yang membutuhkan, apa namanya, yang mengalami gangguan kognitif persepsi. Nah, nanti dia butuh, manajemen strategi di 4 regio ini. Nah, yang pertama yaitu, terkait ini ya, sosial dan adaptasi adaptasi strategi. Nah, di sini nanti berhubungan dengan bagaimana membantu anak mendapatkan, eee, apa, ke apa ya, bukan kebebasan, eee, kemandirian yang maksimal dalam hidup dan pembelajaran. Nah, jadi sini nanti, sosial dan adaptifnya berhubungan dengan membantu anak mencapai ke apa namanya, kemandiriannya gitu. Bagaimana anak bisa, bersosialisasi, beradaptasi gitu. Nah, di sini kita harus membantu anak gitu, pada anak-anak yang memang mengalami gangguan persepsi sensori. Kemudian keluarga ini juga tentunya yang paling pokok ya, memberikan, apa namanya, perawatan. Cuman mungkin ada beberapa orang tua yang membutuhkan bantuan kita gitu ya. Bagaimana caranya supaya si anak itu bisa bersosialisasi, adaptasi gitu dengan baik sehingga tumbuh kembangnya, optimal gitu. Kemudian, pada strategi pendidikan, nah anak-anak yang dengan gangguan persepsi kognisi seperti autisme, kemudian gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, atau gangguan lain. Nah, di sini tentunya butuh strategi atau pendidikan yang, spesifik gitu ya, supaya dia bisa tetap mengembangkan potensi belajarnya. Walaupun dia mungkin tidak mendengar, tentunya kita juga harus punya strategi bagaimana si anak ini bisa tetap tahu gitu ya, walaupun dia tidak bisa mendengar. Jadi dengan menggunakan media-media. Kemudian, kalau pada bayi itu, dibutuhkan kesempatan untuk distimulasi gitu ya. Distimulasi sedini mungkin, terutama misalnya pada bayi-bayi yang gangguan penglihatan, pendengaran gitu, itu butuh intervensi dini. Sehingga nanti kita bisa memaksimalkan tumbuh kembangnya gitu. Tidak terlalu tertinggal gitu ya. Kemudian perlu diketahui untuk strategi pendidikan pada anak-anak dengan gangguan ini, nah di sini tentunya karena kebutuhannya berbeda-beda, jadi sifatnya untuk pendidikan itu individu. Jadi untuk setiap anak itu mungkin, kebutuhan akan pendidikannya berbeda, jadi pendekatannya juga akan berbeda. Nah, kemudian setelah nanti usia sekolah, nah di sini kita kolaborasi gitu ya antara orang tua juga dengan pihak sekolah untuk bisa menempatkan si anak itu di tempat yang paling baik. Dengan kemampuannya seperti itu, kira-kira dia bisa ditempatkan di kelas yang mana gitu. Jadi berbeda-beda tiap anak sesuai dengan, kemampuannya gitu. Kemudian, kayak anak yang apa, gangguan pendengaran, penglihatan itu kan juga butuh sekolah yang khusus ya, supaya memenuhi kebutuhannya. Dia tetap bisa belajar gitu ya, dengan kondisinya. Kemudian untuk strategi sosial support gitu ya, atau dukungan sosial, di sini nanti, keluarga yang tinggal dengan anak yang gangguan persepsi, gangguan pendengaran, penglihatan, ADHD, atau yang gangguan belajar yang lain, nah itu keluarganya itu membutuhkan support gitu ya, support dari tenaga kesehatan tentunya. Nah, nanti di sini kita selalu mendampingi, memberikan coba untuk membantu, bagaimana untuk merawat anak dengan gangguan-gangguan khusus ini. Atau kita bantu dengan misalnya menemukan keluarga tersebut dengan, eee, kelompok, apa ya, kelompok sosial keluarga-keluarga yang memang dengan anak yang seperti ini. Kemudian, keluarga yang dengan, extended gitu ya, extended family. Nah, ini juga kita butuh, bantuan juga dengan keluarga besarnya, kakek neneknya untuk merawat anak dengan gangguan ini. Tentunya ini juga butuh support yang besar juga karena tentunya untuk merawat anak ini tuh butuh, kemampuan finansial yang besar, energi yang dikeluarkan harus lebih besar juga karena kan butuh perhatian khusus, sekolah juga harus dihantar, ditungguin, kemudian dijemput pulang kembali gitu ya, namanya juga anak kebutuhan khusus ya.
Secara emosi juga butuh effort juga, dukungan gitu ya, lebih banyak sabar dalam merawat anak-anak ini. Kemudian juga saudaranya nih juga butuh dukungan juga, bukan hanya si anak dengan kebutuhan khusus saja, tapi juga saudaranya yang normal itu juga tidak boleh dipinggirkan. Perhatian juga harus tetap diberikan sama gitu ya. Tidak memberikan perhatian berlebih hanya pada anak yang dengan kebutuhan khusus. Nah, kemudian strategi multidisiplin kolaborasi nanti ya. Jadi di sini kita menggunakan berbagai jenis varian gitu ya, varian sumber-sumber supaya nanti si anak bisa tumbuh kembang mencapai hampir seperti anak yang normal. Bisa nanti kita kerjasama dengan spesialis atau nanti dengan terapi okupasi, fisioterapi atau pekerja sosial gitu ya, atau dengan guru yang spesifik gitu ya, misalnya guru-guru yang itu yang di sekolah-sekolah khusus itu ya. Nah, itu nanti sifatnya kolaborasi. Oke, kita masuk ke ke konsep asuhan keperawatan gangguan yang pertama ya, gangguan kognitif persepsi komunikasi yang pertama yaitu anak dengan gangguan pendengaran atau deafness. Jadi mungkin perlu direview lagi bagaimana seseorang itu bisa mendengar. Dimulai dari suara ya, ada gelombang suara ditangkap oleh daun telinga, kemudian dari daun telinga suara dihantarkan menuju nanti ke mana? Ke nanti gelombang suara kemudian ke gendang telinga. Nah, kemudian gendang telinganya bergetar gitu ya. Getarannya akan diteruskan ke nanti ke 3 tulang tengah lingkaran itu yang disebut dengan nanti ada malleus, incus, stapes itu masuk ke telinga tengah gitu ya. Nah, kemudian dari 3 tulang rawan tadi dihantarkan, kemudian nanti akan menggetarkan di sini ada koklea gitu ya. Koklea di sini koklea itu penuh dengan apa ya, saraf-saraf gitu ya. Saraf-saraf yang kemudian nanti mempersepsikan menghantar gelombang suara tadi untuk dipersepsikan ke saraf otak gitu ya. Itu kemudian baru kita muncul persepsi oh suara tadi berupa panggilan misalnya. Itu ya. Dari suara masuk ke ditangkap daun telinga, kemudian disalurkan lewat liang telinga, kemudian nanti dia akan mengetuk gendang telinga gitu ya, gendang telinganya bergetar, kemudian getarannya tadi diteruskan ke 3 tulang rawan, malleus, incus, stapes. Kemudian nanti di sini getarannya tadi dihantarkan lagi di koklea tadi ya, di koklea banyak saraf-saraf yang kemudian akan mempersepsikan meneruskan si pemulus tadi ke otak untuk dipersepsikan. Oke, ini tadi bagian-bagian telinga ya, mungkin sebelumnya sudah pernah melihat juga mungkin ya, kita mengulang saja untuk anatomi telinga. Nanti untuk perkembangan telinga dimulai dari minggu ketiga gestasi ya, yaitu di antara minggu keempat dan keenam gestasi. Gitu. Kemudian seperti mata, ini juga namanya organ auditori, organ sensorik gitu ya. Jadi sini sangat sensitif sehingga banyak nanti dipenuhi dengan saraf-saraf gitu ya. Kemudian di sini nanti terbagi ya, ada telinga luar, telinga tengah, kemudian sebut telinga dalam ya. Nah, kemudian untuk yang disebut dengan gangguan pendengaran, jadi di sini adalah gangguan dalam hal mendengar, gitu ya, tidak mampu mendengar dengan baik.
atau penurunan kemampuan dalam mendengar. Mungkin masih bisa mendengar tapi butuh suara yang lebih kencang, itu juga termasuk gangguan pendengaran. Nanti sifatnya bisa komplit, bisa sebagian juga gitu ya. Nah, nanti ini pembagiannya untuk klasifikasi dari gangguan pendengaran ada yang disebut dengan apa namanya, gangguan pendengaran konduksi gitu ya. Tuli konduksi. Tuli konduksi ini disebabkan karena gangguan dari bagian telinga luar gitu. Telinga luar sampai bagian dalam gitu ya. Nah, ini untuk bagian konduksi ini jadi gangguan penghantaran suaranya gitu ya. Nah, tapi yang bagian inner itu baik-baik aja gitu ya. Jadi yang rusak itu di bagian bisa bagian telinganya, liang telinganya, nanti sampai middle. Nah, untuk gangguan konduktif, tuli konduktif ini, nah ini nanti bisa dibantu dengan menggunakan alat bantu dengar. Nah, kemudian ada yang disebutkan tuli sensorik, itu sensorik. Ini nanti gangguan pada bagian telinga tengah. Bagian telinga tengah tadi ini ya, 3 tulang rawan sama koklea gitu. Gangguannya ada di sini. Jadi di sini lebih ke persarafannya gitu yang terganggu gitu ya. Kemudian ada yang disebut dengan tuli sentral, tuli apa ya, gabungan gitu ya, campuran gitu. Nah, ini nanti bisa nanti gangguan konduksi, juga nanti ada gangguan pada sensoriknya gitu. Jadi mix gitu. Nah, kemudian juga untuk gangguan pendengaran ini bisa nanti sifatnya bisa berat, sedang sampai ringan gitu ya. Nah, kapan dikatakan nanti tuli sangat berat itu jika dia hanya bisa mendengar dengan suara 90 desibel gitu ya. Nah, ini terjadi 40% pada anak dengan gangguan pendengaran. Kemudian ada yang nanti masuk tuli berat. Nah, ini nanti bisa mendengar 71 sampai 90 desibel atau 19% dari anak dengan gangguan pendengaran. Kemudian ringan ini bisa mendengar kurang dari 71 desibel gitu. Oh, mohon maaf untuk yang less than severe ini nanti yang paling rendah gitu ya. Ini yang paling rendah. Kemudian untuk prevalensinya nanti 1 dari 3 kelahiran gitu ya mengalami gangguan pendengaran. Oke, kemudian nah di sini untuk tuli konduktif ini merupakan hasil dari gangguan inflamasi atau berupa obstruksi penyumbatan gitu ya, atau nanti ada kelainan bentuk dari outer dan middle ear-nya atau dari bagian telinga luar sampai ke tengah gitu ya. Bisa juga kombinasi keduanya. Mungkin anatomi telinganya yang daun telinganya yang agak berbeda gitu, terlalu kecil, terlalu besar sehingga nanti tidak atau ada penyumbatan pada liang telinganya. Nah, itu juga akan mengganggu pendengaran, konduksi suara yang masuk gitu. Kemudian untuk gangguan pendengaran pada sensori neural itu disebabkan karena juga kerusakan atau malformasi dari bagian inner gitu ya. Bisa tadi 3 tulang setengah lingkaran atau pada kokleanya. 90% kasus dengan sensori neural itu biasanya merujuk ke kondisi yang serius. Kemudian bisa juga gangguan pendengaran disebabkan oleh genetik gitu ya, hereditas, bisa juga ensefalitas, infeksi uterin, terpapar suara yang sangat kencang gitu ya, misalnya pada buruh-buruh pabrik itu tuh juga rentan untuk gangguan pendengaran dan sebagainya ya, dibaca saja. Kemudian untuk pengkajiannya, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengkaji tanda-tanda anak yang dengan gangguan pendengaran? Ini nanti biasanya screening, pada dia baru lahir, dia akan dilakukan screening pendengaran. Bisa juga dengan ini ya, tes
pengkajian bayi baru lahir. Nah, itu juga kan sebagai deteksi ya, adanya gangguan gangguan awal pada bayi baru lahir, misalnya pada yang misalnya diberikan suara-suara tapi dia tidak berespon, merupakan salah satu tanda yang merujuk pada gangguan pendengaran. Kemudian metodenya yang lain dengan EOAE ya, atau dengan ABR, atau bisa nanti dengan kombinasi keduanya. Nah, jadi di sini prinsipnya identifikasi secara dini dan intervensi pada anak dengan gangguan pendengaran secara signifikan itu bisa berefek ya pada perkembangan anak. Gitu. Semakin cepat diintervensi, anak akan semakin gampang untuk berkomunikasi berbahasa gitu, tidak terlambat untuk perkembangan dalam hal bahasanya. Kemudian diagnosis yang bisa ditegakkan yaitu gangguan persepsi sensori, kerusakan komunikasi verbal, kerusakan aktivitas, cemas, resiko kekurangan interaksi sosial, harga diri rendah. Nah, manajemennya nanti di sini secara multidisiplin ya, tergantung nanti penyebabnya apa. Kalau pada gangguan pendengaran, tentunya nanti support baik, yaitu dengan menggunakan alat bantu dengar gitu. Kemudian kita juga kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, dengan audiologisnya, kemudian dengan ahli bahasa gitu ya. Kemudian apa itu yang bahasa isyarat, ahli bahasa isyarat, atau guru dengan gangguan, guru-guru yang sekolah dengan gangguan pendengaran itu ya. Kemudian, oke ini lewat saja. Nah, kemudian untuk yang cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan alat bantu dengar tadi, kemudian juga tahu bagaimana merawatnya, ya. Tentunya tiap tipe alat bantu dengar itu juga fungsinya beda-beda gitu ya, tergantung nanti jenis tulinya bagian apa gitu ya. Itu nanti juga karena anak ini semakin besar gitu berkembang, tentunya nanti alat bantu dengarnya juga tetap tentunya akan menyesuaikan usia juga, akan diganti secara berkala gitu ya. Karena kan anatomi telinganya kan juga akan semakin lama semakin membesar. Mungkin akan udah kekecilan alat bantu dengarnya sehingga harus perlu diganti gitu ya. Kemudian baterainya juga harus diperhatikan, penggunaan 100 sampai 150 jam itu nanti itu harus diganti gitu. Kemudian, nah ininya ya, air mouth-nya atau bagian yang masuk ke telinga itu juga bisa nanti harus dibersihkan secara berkala juga. Harus dibersihkan dengan sabun tiap malam. Kemudian kalau misalnya karena ini kan alat bantu dengar dipakai terus-menerus ya. Namanya benda asing yang masuk ke tubuh itu kan juga rentan itu nanti membawa infeksi kalau tidak dibersihkan secara baik gitu. Nah, jadi di sini ketika infeksi terjadi karena penggunaan alat bantu dengar ini bisa nanti digunakan antibiotik yang yang ditetes ya. Kemudian sementara istirahat dulu, nggak usah pakai alat bantu dengar 1 sampai 2 hari gitu ya. Kalau misalnya penyebab infeksinya karena jamur, nanti bisa diberikan tetes anti jamur. Oke, ini lanjut saja. Ini bentuk koklea, implan koklea ya. Yang bagian yang masuk nanti yang di sini, ini harus dijaga dengan dibersihkan secara berkala tiap harinya. Oke, kemudian komunikasi ya, tetap butuh dukungan komunikasi, bisa dengan komunikasi lewat teks gitu atau bel gitu ya. Kemudian dukungan keluarga di sini sangat penting. Oke, baca saja. Pendidikan, nah pendidikan tetap anak-anak yang terdeteksi dia ada gangguan pendengaran di usia 6 bulannya. Nah, itu tentunya akan mendapatkan informasi yang dini gitu ya. Itu terbukti akan perkembangan bahasanya itu lebih bagus daripada anak-anak yang terdeteksi gangguan pendengaran terlambat gitu ya. Kemudian anak-anak dengan gangguan pendengaran itu butuh kesempatan belajar gitu. Tentunya dengan metode yang lebih ekstra ya untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Gitu. Kemudian kemampuan bahasa itu juga diperlukan ya. Latihan olah
lidah. Nah, itu juga itu nanti perlu dilatih. Oke. Oke, itu sekilas terkait anak dengan gangguan pendengaran. Selanjutnya untuk kasus yang kedua ya, yaitu asuhan penglihatan pada anak dengan gangguan penglihatan atau blindness. Di sini untuk anatomi sendiri udah ini ya, hampir sama seperti telinga. Jadi untuk penglihatan itu sudah dimulai dari 22 hari atau 3 minggu gestasi gitu ya. Ini periode kritisnya. Jadi ketika 3 minggu gestasi itu mulai tumbuh pembentukan telinga, mata gitu. Jadi misalnya terjadi gangguan kehamilan pada periode ini, itu akan menyebabkan gangguan organ-organ mata dan telinga tadi gitu ya. Kemudian, nah di sini untuk lihat aja ya. Nah penyebabnya, kenapa bisa terjadi gangguan penglihatan pada anak? Itu penyebabnya banyak ya, bervariasi. Bisa karena kondisi patologis, misalnya kebanyakan bawaan sih karena katarak kongenital. Jadi bayi baru lahir sudah katarak gitu ya, kemudian glukoma gitu ya, atau nanti yang paling sering adalah retinopathy of prematurity atau ROP. Jadi bayi-bayi yang lahir itu pertumbuhan atau perkembangan retinanya itu belum matur sehingga rentan memang kena ROP. Atau kondisi yang lain ya. Nah, ini ROP paling sering gitu ya menyebabkan gangguan penglihatan. Kemudian penyakit lain yang bisa menyebabkan gangguan penglihatan misalnya tumor retina, trauma, infeksi, atau hidrosepalus, atau kondisi genetik yang lain. Kemudian terjadi 1 dalam 500 anak di Amerika ya. Kemudian 35.000-nya total, buta total. Kemudian pengkajiannya nanti yang bisa kita lihat ya pada anak-anak dengan yang memiliki tanda-tanda ke arah gangguan penglihatan. Nah, di sini dia ketika kita tes gitu, kita kaji bayi baru lahirnya itu, dia itu ketika kita beri stimulus objek yang menarik gitu ya, dia tuh tidak berespon. Mungkin memberikan benda yang warnanya mencolok gitu, tapi dia juga tidak melihat ke arah objek yang kita lihat gitu ya. Kemudian ini juga ya, tidak bisa melihat gerakan tangan juga ya di depan wajahnya, atau ada gerakan-gerakan tidak sadar pada mata. Kemudian ketika dikasih sorot lampu itu tidak berkedip gitu ya, dan itu bertahan misalnya sampai 6 minggu, atau nanti ada keluar air mata yang berlebihan gitu ya. Kemudian ada riwayat dia lahir prematur atau strabismus atau juling. Nah, ini nanti ya beberapa tanda yang perlu kita curigai, kita kasih note gitu ya. Untuk pemeriksaan fisiknya nanti kita lihat mungkin korneanya agak membesar ya. Kemudian ketika dikasih cahaya gitu, dia tidak berrefleks. Kemudian pupilnya juga tidak berrefleks. Ada gerakan tidak sadar pada mata atau gangguan neurologis pada mata pada saat pemeriksaan fisik. Nah, kemudian untuk diagnosisnya nanti di sini gangguan sensori persepsi ya hampir sama seperti pada gangguan pendengaran tadi, pada gangguan penglihatan sama diagnosisnya yaitu gangguan sensori persepsi gitu. Kemudian risiko jatuh juga ya. Nah, penglihatan namanya juga gangguan penglihatan, untuk melihat aja sulit gitu. Jadi untuk melihat hal-hal yang berbahaya di depannya mungkin juga sangat susah, sehingga risiko untuk jatuh atau risiko untuk cedera. Kemudian risiko gangguan tumbuh kembang, kemudian juga terakhir risiko untuk ketidakefekan coping keluarga, gitu, terutama dalam penerimaan anak dengan gangguan penglihatan. Oke, NOC, NIC-nya nanti dibaca aja ya. Nanti untuk penanganannya sama seperti
anak dengan gangguan pendengaran, tentunya kolaborasi ya, multidisiplin, ahli mata gitu ya, atau guru terspesiasi tertentu gitu ya, guru-guru yang fokusnya untuk anak-anak dengan gangguan penglihatan gitu ya. Kemudian support keluarga di sini juga masih dibutuhkan gitu ya. Anak-anak seperti ini butuh adaptasi tentunya dalam melakukan supaya dia mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-harinya gitu ya. Kemudian, nah di sini nanti kita butuh anticipator guidance ya. Jadi pada saat konsul itu kita coba fasilitasi apa yang harus dilakukan keluarga, anak selama di rumah gitu ya. Pendidikan dengan untuk anak-anak dengan gangguan penglihatan juga ini pendidikannya khusus. Anak-anak dengan gangguan penglihatan ini belajar dengan huruf braille ya. Belajar hurufnya dulu, kemudian nanti berangsur-angsur belajar membaca gitu ya. Oke. Kemudian untuk kebutuhan sehari-harinya seperti memakai baju, makan, bersihkan diri, menggunakan telepon itu juga harusnya sudah bisa coba dia tetap diajarkan juga gitu ya. Kemudian olahraga. Nah, olahraga juga nanti anak-anak ini diusahakan untuk juga diajak untuk olahraga semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Oke, saya kira itu untuk dua kasus pertama dulu ya terkait konsep, kemudian anak dengan gangguan pendengaran sama anak dengan gangguan penglihatan. Saya akan share selanjutnya yang gangguan selanjutnya ya. Oke. Kita coba dulu. Untuk yang selanjutnya yaitu nah ini ya. Terkait anak dengan autis, anak dengan sindrom Down sama anak dengan ADHD atau mungkin istilahnya hiperaktif ya. Kita lihat satu-satu dulu. Yang pertama terkait autisme atau istilahnya juga dengan autism spectrum disorder gitu ya atau PDD. Jadi yang bingung ya, autisme ASD itu sama gitu. Istilah awamnya autis. Oke, autis sini artinya sendiri ya. Seolah-olah hidup di dunia sendiri, tidak peduli orang yang sekelilingnya gitu ya. Nah, di sini menurut WHO sendiri, autisme itu adanya keabnormalan dan atau gangguan perkembangan yang muncul sebelum usia 3 tahun. Jadi harusnya sebelum usia 3 tahun dia sudah bisa terdeteksi gitu. Mana yang tidak normal gitu. Yaitu meliputi 3 karakteristik, 3 bidang, yaitu pada bidang interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku yang berulang-ulang. Nah, di sini untuk angka kejadiannya itu lebih 6,7 banding 1000 anak gitu ya. Rasio laki-laki dibanding perempuan itu lebih banyak lebih banyak laki-laki gitu ya. 28 sampai 5,5 itu pada laki dibandingkan 1 pada perempuan. Jadi emang lebih besar resikonya pada laki-laki. Nah, ada hipotesis yang mengatakan bahwa di sini karena penyebab autis itu karena MMR, vaksin MMR. Mungkin pernah dengar kalian ya. Jadi di sini ini sebenarnya hoax ya. Tidak ada penelitian saat ini sudah membuktikan bahwa vaksin MMR itu tidak menyebabkan autisme. Nah, untuk karakteristiknya sendiri, nanti tadi kan ada 3 bidang yang terganggu ya. Jadi yang pertama itu gangguan pada interaksi sosialnya. Jadi pada interaksi sosialnya seperti apa? Jadi dia kontak matanya kurang, kemudian ekspresi mukanya kurang hidup, kemudian gerak-gerik yang kurang tertuju. Sehingga dengan gangguan sosial seperti ini, dia tidak bisa bermain dengan teman sebayanya. Gitu ya. Karena dia juga tidak tertarik dengan orang lain gitu ya. Kemudian dia juga tentunya tidak bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain karena dia asik dengan dirinya sendiri.
tidak memikirkan orang lain gitu ya. Kemudian kurang hubungan sosial dan emosional yang timbal balik gitu ya, karena saking asiknya dengan aktivitasnya sendiri gitu. Kemudian pada bidang komunikasi, nah karena dia seolah-olah hidup dengan dirinya sendiri, abai dengan orang sekelilingnya. Nah, di sini tentunya dia akan ada gangguan komunikasi. Jarang diasah komunikasinya sehingga nanti dia proses bicaranya akan terlambat gitu ya, atau bahkan sama sekali tidak berkembang. Kemudian kalaupun bisa bicaranya komunikasinya tuh aneh gitu ya. Kemudian sering menggunakan bahasa aneh yang diulang-ulang. Kemudian bermainnya kurang variatif, kurang imajinatif, dan kurang bisa meniru. Jadi kalau dia sudah suka mainan Lego, ya dia mainan Lego terus. Diajak untuk mainan puzzle gitu, dia akan menolak gitu. Kemudian diulang-ulang, perilaku yang diulang-ulang gitu ya. Nah, di sini kalau sudah suka sesuatu, jadi suka satu minat tertentu, nah itu dia akan mempertahankan sekuatnya gitu ya. Itu terus diulang-ulang terus. Kemudian makanya disebut sebagai kegiatannya yang ritualistik gitu ya. Kemudian ada gerakan aneh yang diulang-ulang, atau dia sering terpukau pada bagian-bagian benda tertentu. Nah, di sini nanti bisa kita lihat karakteristiknya anak autis, karena tadi ada gangguan sosial, mungkin ada nanti sifatnya menyendiri. Gitu. Jadi dia menarik diri ke pojokan atau di suatu ruangan ditaruh anak-anak yang ramai, dia akan menyendiri gitu ya, acuh dengan orang lain. Atau nanti ada yang sifatnya pasif gitu ya. Pasif, nanti dia bisa mungkin diajak untuk berteman dengan yang lain mungkin ya. Nah, tapi dia orang lain yang harus menyesuaikan dengan dirinya gitu. Bukan dia menyesuaikan orang lain, tapi orang lain harus menyesuaikan pada dirinya. Atau jenisnya yang aktif tapi aneh gitu ya. Mendekati anak lain, mencoba interaksi tapi tidak sesuai gitu ya. Kemudian komunikasi tadi ya, gangguan komunikasi atau bahasa, bergumam sendiri gitu ya. Nggak ngerti yang diucapkan teman-temannya gitu ya, mengulang kata-kata yang dia dengar gitu ya. Kemudian penggunaan bahasa yang aneh, misalnya saya mengatakan saya itu sebagai kamu. Maksudnya itu mungkin dia mau mengatakan dirinya, tapi dia menyebutnya dirinya itu dengan kamu gitu. Nah, hal seperti itu ya. Kemudian berbicaranya juga monoton, kaku gitu ya, sulit mengekspresikan perasaan, sukar komunikasi. Kemudian lebih menyukai ketika pengen sesuatu itu menggunakan gerakan tubuh gitu ya. Kemudian dalam perilaku tadi ya bermainnya abnormal gitu ya, diulang-ulang, tidak kreatif, tidak menggunakan mainannya dengan sesuai, atau dia menolak rutinitas baru, jadi maunya yang sesuai kesukaan dia aja gitu ya. Hiperaktif, kemudian gangguan pemusatan pikiran gitu ya. Kemudian dari kognitifnya sendiri, di sini 75% sampai 80% anak autis itu mengalami gangguan mental gitu ya, atau gangguan kecerdasan. Sisanya itu ada yang disebut dengan idiot savant. Idiot savant, jadi dia retardasi mental atau IQ-nya rendah, tapi dia punya kemampuan lebih di bidang lain. Misalnya ada ya anak di SLBN Bantul 1 situ yang di Jalan Atas itu, yang dia masuk autisme sebenarnya. Tapi dia ahli memainkan piano gitu ya. Kemudian dia juga bisa nyanyi dengan baik. Gitu. Nah, itulah yang disebut dengan idiot savant. Ya, Tuhan itu adil ya. Jadi mungkin dikurangkan di sisi yang lain, tapi diberikan yang kelebihan juga di sisi yang lainnya. Oke, untuk penyebab autis sendiri nanti penyebabnya banyak ya, terdiri dari komunikasi beberapa faktor, tapi penyebab pastinya memang belum diketahui. Ada yang disebut sini teori biologis,
Nah, di sini teori biologis dari faktor genetik. Di sini keluarga yang punya anak autis itu lebih besar punya risiko untuk punya anak autis yang sama gitu ya. Jadi kalau sebelumnya kakaknya autis, nanti kalau ketika ibunya hamil punya adik si kakak tadi, adiknya ada kemungkinan persentasenya juga autis. Gitu. Walaupun memang belum tentu sih, cuman ada ininya ya kemungkinannya. Kemudian penyebab lain yaitu adanya riwayat prenatal, natal, dan postnatal yang kurang bagus, misalnya prematur, kemudian hipoksia perinatal, jadi ketika lahir hipoksia, kebiruan, kurang oksigen ya, atau pada saat ibunya hamil ada kena infeksi tokso gitu ya, rubella gitu ya, kekurangan vitamin D pada saat hamil, atau usia ibu yang tua ketika hamil, atau ibunya obes ketika hamil, atau lahir dengan BBLR gitu ya. Nah, itu faktor tersebut juga bisa memicu autisme. Kemudian faktor neuroanatomi. Faktor neuroanatomi di sini nanti kelainan pada anatomi sel otak ya. Nah, ini nanti anatomi sel otak sehingga menyebabkan gangguan oksigenasi perdarahan gitu atau infeksi sehingga memicu autisme. Ini terutama terjadi pada saat di dalam kandungan gitu ya. Pada saat mengandung, pada saat pembentukan sel otak terkena infeksi, atau bayinya janinnya kekurangan oksigen, atau misalnya perdarahan pada saat ibunya hamil. Nah, ini juga memicu perkembangan sel otak yang nanti menuju ke autisme. Kemudian adanya struktur biokimiai darah, otak dan darah gitu ya. Jadi kelainan pada cerebellum otak pada sel-sel Purkinjenya gitu. Nah, di sini ditemukan kandungan serotonin yang tinggi. Kemudian juga ditemukan juga kandungan dopamin atau opioid di dalam darah yang tinggi. Nah, ini juga memicu autisme. Kemudian teori psikososial ya. Nah, ini beberapa kali juga berpendapat penyebab autisme itu dikarenakan adanya hubungan yang dingin atau tidak akrab antara orang tua dan anak gitu ya. Jadi apalagi pada saat ini ya sangat rentan sekali orang tua kemudian main HP, nggak di kantor, nggak di rumah, lebih sering main sama HP daripada anaknya. Anaknya ngajak main, cuekin gitu, sehingga anak lebih asik dengan dunianya sendiri. Kemudian teori yang lain yaitu adanya keracunan logam berat gitu ya, karena pada penelitian tertentu ditemukan di sini adanya anak-anak dengan keluarga yang tinggal di tambang batu bara. Nah, itu ditemukan di dalam darahnya adanya kandungan logam berat, atau ibu hamil yang mengkonsumsi ikan yang mungkin perairannya udah tercemar logam berat juga gitu ya. Nah, itu di dalam kandungan di dalam darahnya itu ketika diteliti adanya timbunan logam berat. Nah, itu juga memicu autisme. Kemudian gangguan pencernaan, pendengaran, penglihatan juga ya. Anaknya misalnya gangguan pendengaran, tentunya dia sulit berkomunikasi ya dengan anak-anak normal yang lain, sehingga dia mungkin memilih dengan aktivitasnya sendiri daripada bermain dengan teman-temannya tapi nggak nyambung gitu. 60% anak autis itu gangguan sistem pencernaan kurang sempurna. Kemudian juga karena gangguan pendengaran dan penglihatan ya. Kemudian faktor yang lain yaitu terkait autoimun. Oke, lanjut saja ya. Klasifikasinya nanti banyak ya, silakan dibaca aja ini. Nah, penanganannya gimana nanti dengan terapi perilaku. Nah, tadi karakteristik anak autis kan tadi suka menyendiri, sulit berkomunikasi gitu ya, gangguan interaksi sosial, komunikasi, cuman ada gangguan perilaku. Nah, jadi anak autis itu sulit mengekspresikan kebutuhannya. Lebih sensitif suara, cahaya, dan sentuhan. Sehingga anak ini cenderung frustasi dan mengamuk karena dia nggak bisa mengekspresikan keinginannya gitu. Nah, di sini dibutuhkan terapi perilaku. Nah, nanti untuk terapinya dilaksanakan tujuannya yaitu untuk mendidik dan mengembangkan kemampuan perilaku anak yang terhambat.
Kemudian berusaha untuk mengurangi perilaku-perilaku yang tidak wajar dan menggantinya dengan perilaku yang bisa diterima oleh sekelilingnya gitu ya. Jadi di sini melatih kepatuhan. Gitu. Nah, kemudian bagaimana caranya? Nanti yang digunakan prinsipnya yaitu nanti adanya respon positif dan punishment. Jadi ketika anak berespon dengan benar sesuai instruksi, maka kita berikan respon positif. Kemudian ketika anak berperilaku atau berespon negatif atau tidak tepat terhadap instruksi atau bahkan tidak berespon sama sekali, maka kita berikan hukuman atau punishment. Prinsipnya ABC, A antecedent, B behavior, dan C consequence. Antecedent, nah ini hal yang mendahului terjadinya perilaku ya. Jadi instruksi yang diberikan. Nah misalnya gini, misalnya perilakunya, ayo dek sekarang kita latihan untuk mewarnai ya, gitu ya, mewarnai. Silakan ini ada apa? Banyak pensil warna. Silakan adik pilih mau yang warna apa untuk mewarnai misalnya gambarnya apel gitu ya. Nah, kemudian B-nya apa? Nah, B-nya itu adalah perilaku yang kita harapkan. Nah, coba sekarang adik warnai apelnya dengan warna merah misalnya ya. Coba sekarang diwarnai dengan warna merah apelnya gitu. Nah, ketika anak mau mewarnai dengan anteng sesuai instruksi warna merah, nah maka kita berikan C atau konsekuensi. Ketika perilakunya tadi benar mengikuti perintah, maka nanti kita berikan pujian gitu ya. Kalau nanti misalnya dia menolak gitu, nggak mau gitu, saya maunya yang warna kuning gitu. Dia misalnya dia menolak nggak mau mewarnai dengan warna merah gitu, maka kita berikan hukuman atau punishment gitu ya. Nah contohnya seperti itu. Mungkin bisa juga diajarkan dengan ketika anak mau makan gitu ya, anak mau makan. Nah, kita ajarkan kalau makan itu duduk. Nah, yuk sekarang kita mau makan, kita duduk ya. Nah, misalnya anak tadi nggak mau duduk, nah maka C-nya, konsekuensinya kita beri hukuman. Dia, misalnya si anak nggak dapat apa ya makanan kesukaannya hari itu gitu. Misalnya anak mau makan dengan duduk sesuai instruksi atau antecedennya, nah maka nanti berikan pujian atau hadiah. Oke, nanti membutuhkan waktu 40 jam per minggu ya untuk melatih kepatuhan anak. Tergantung juga nanti berat ringannya, derajat autisnya ya. Tadi kan autisme ada derajatnya ya. Kemudian usia saat diterapi, semakin cepat tertangani, semakin cepat dia terlatih gitu ya perilakunya. Intensitas terapi berapa cepat, semakin cepat ya seharusnya semakin bagus ya. Metodenya menggunakan apa? IQ si anak, kemampuan berbahasa si anak, masalah perilaku atau peran serta orang tua. Nah, ini beberapa faktor yang nanti membantu mempercepat terapinya. Kemudian diajari terapi wicara juga ya, latihan untuk melancarkan otot-otot mulut supaya si anak bisa berbicara dengan lancar gitu ya. Karena kan pada anak autis ini dia keterlambatan bicara, sulit untuk berbahasa. Kemudian terapi okupasi untuk melatih otot-otot ya, terutama motorik halus gitu ya. Jadi motorik halusnya itu mengalami keterlambatan, gerak-geriknya kaku dan kasar pada anak-anak autis ini. Jadi nanti latihan untuk menggunakan pensil, memegang sendok, menyuapi makan gitu ya. Kemudian dibantu juga dengan obat ya. Nah, jadi selain terapi perilaku, kemudian dengan tadi okupasi gitu ya, latihan bicara juga dibantu dengan obat gitu. Obatnya apa? Yaitu tergantung perilaku yang ditampakkan gitu. Apakah perilaku yang destruktif, repetitif, atau dia kurang perhatian, inattensi, atau ada gangguan tidur. Nah, ini beberapa obat yang disarankan. Oke, kemudian masuk ke asuhan keperawatannya.
Untuk pengkajian pada anak autis, nanti kita harus temukan tanda-tandanya ya. Pertama, adanya gangguan pada interaksi sosial. Sulit terlihat ya, tentunya karakteristiknya menyendiri gitu ya, tidak mau bergabung dengan teman-teman yang lain, kesulitan berbahasa, berkomunikasi, nggak bisa melakukan aktivitas sehari-hari sendiri, mandiri gitu ya, misalnya makan sendiri, berpakaian sendiri, ke toilet sendiri, itu nggak bisa. Kemudian kaji juga bagaimana pola interaksi komunikasi dia dengan temannya gitu. Kaji juga motorik kasarnya gitu ya. Kemudian riwayat keluarga, adakah di keluarga yang memiliki anak dengan kondisi serupa gitu. Bagaimana keluarga menanggapi atau penerimaan terhadap anak ini. Kemudian adakah social support-nya. Kemudian dengan yang bisa ditegakkan itu gangguan interaksi sosial ya. Kemudian gangguan komunikasi verbal dan risiko cedera. NOC, NIC silakan dibaca saja. Kemudian evaluasinya ya. Anak udah bebas cedera nggak? Anak sudah bisa berkomunikasi atau belum? Anak sudah bisa memperlihatkan ketertarikan dengan yang lain nggak gitu setelah terapi ya. Dan sebagainya. Oke, itu. Kemudian selanjutnya yaitu ini gangguan persepsi komunikasi yang lain ya, yaitu anak dengan Down syndrome. Mungkin pernah dengar ya Down syndrome, atau istilahnya juga diistilahkan dengan trisomi 21. Nah, Down syndrome ini nanti kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan mental. Karena apa? Karena adanya gangguan kromosom gitu ya. Kromosom yang mana? Kromosom nomor 21. Maka disebut tadi trisomi 21. Nah, di sini harusnya untuk ke sindrom itu sendiri, jadi kegagalan ininya ya, kromosomnya, kelebihan kromosom. Jadi normalnya pada setiap manusia itu kan jumlah total kromosomnya kan ada 46, atau artinya 23 pasang gitu ya. Nah, dan di kromosom nomor 21 itu kan juga harusnya sepasang. Nah, pada anak dengan sindrom Down itu pada kromosom 21-nya itu ada 3, gitu. Jadi kelebihan 1. Jadi totalnya dia kalau dihitung ada 47 kromosom. Yang harusnya normalnya 46 kromosom, dia di kromosom nomor 21 itu ada kelebihan 1. Jadi totalnya 3. Nah, ini yang menyebabkan kondisi-kondisi tertentu nanti ya. Jadi nanti dari wajahnya sangat ciri khas gitu ya. Di sini nanti mungkin dia tidak tinggi dan relatif pendek, tidak seperti anak normal lainnya gitu ya. Kepalanya kecil, hidungnya datar seperti orang Mongol gitu ya. Orang Mongol. Kemudian 1 di antara 700 kelahiran ya. Itu biasanya ada muncul sindrom Down gitu ya. Nah, ini ya bisa dilihat ya. Dari mungkin melihat mukanya aja kita sudah bisa mengenali, oh ini anak dengan sindrom Down ya, atau trisomi 21. Dilihat di sini tulang hidungnya pendek ya. Kemudian di sini lihat dari tangannya pendek gitu ya. Kemudian berkakinya di sini jari jempol dan telunjuk ini tuh seperti ada spasi gitu. Nah, di sini di telapak tangannya itu cuman 1 garis, jadi nggak ada garis yang lain. Kalau normalnya kan ada 3 ya. Nah, ini cuma 1 garis atau disebut dengan sinian keris, ya itu ciri khasnya. Nah, apa sih sebenarnya menyebabkan sindrom Down ini? Jadi memang sangat-sangat dipengaruhi dari usia ibu. Ibu yang usianya di atas 35 tahun itu sangat resikonya tinggi untuk memiliki anak dengan sindrom Down. Nah, di sini kenapa di atas 35? Karena di atas 35 itu terjadi perubahan hormon yang bisa menyebabkan ini tadi ya gangguan pembelahan sel gitu ya. Pembelahan peletakan kromosom gitu ya. Ada translokasi kromosom 21 dan 15. Sehingga ini
kenapa bisa terjadi ini? Ini karena proses alami penuaan gitu ya. Nah, jadi memang Down syndrome atau DS ini dikaitkan dengan usia ibu pada saat hamil. Bisa dilihat prevalensinya ya. Ibu yang usianya lebih dari 45 tahun sampai 45 tahun itu satu kasus dalam 50 kelahiran. Sedangkan ibu yang kurang dari 29 tahun itu cuma ditemukan satu kasus dalam 1.500 kelahiran gitu ya. Ini hasil penelitian. Nah, jadi kelebihan kromosom nomor 21 itu menyebabkan nanti kepalanya tadi kecil gitu ya. Nah, antara posterior kepala datar, paras mukanya seperti orang Mongol. Ada selah hidungnya datar gitu ya. Jarak antara dua mata jauh. Kemudian mulutnya kecil, lidahnya itu seperti terjulur. Mulutnya kecil, kemudian pertumbuhan giginya lambat. Paras terinya lebih rendah gitu ya. Kulitnya tipis, keriput seperti orang tua ya. Kemudian kelainan berupa sumbatan pada esofagus atau duodenum. Ototnya lemah, motorik kasalnya nanti akan bermasalah, kemudian ekstremitas tadi ya, jari-jarinya pendek, kemudian kelingking membengkok ke dalam, hanya ada satu garis yang disebut dengan simian kris. Gitu. Ada jarak antara jempol kaki dan telunjuk kaki. Ya, bisa dilihat ya, jarak antar matanya jauh, telapak tangan satu garis, kemudian ada spasi antara jempol dengan telunjuk gitu. Nah, di sini anak-anak dengan Down syndrome itu biasanya mengalami keterbelakangan perkembangan dan kelemahan akal atau mental gitu ya. Jadi dia akan terlambat pada semua sisi aspek perkembangan, baik itu motor kasar, halus, bahasa, atau personal sosial gitu ya. Kemudian 44% anak dengan sindrom Down hidup sampai 60 tahun dan hanya 40% hidup sampai 60 tahun gitu ya. Kebanyakan meninggal karena penyakit jantung bawaan gitu. Kemudian di sini perlu deteksi dini ya untuk mendeteksi anak dengan gangguan pendengaran anak dengan Down syndrome gitu ya, dengan tes screening, tes diagnostik gitu ya. Tes screening dan namanya tes screening tuh bisa lebih cepat mendeteksi gitu ya. Kalau tes diagnostik itu nanti cenderung lebih mahal, tapi kemungkinan salahnya kan kecil. Tapi kalau screening itu murah, tapi dia efektivitas salahnya juga besar gitu ya. Oke, kemudian dengan screening serum ibu gitu ya, nanti dengan menggunakan marker AFP, UE3 atau pakai HCG gitu ya. Jadi di sini nanti serum ibu diambil, kemudian dicek kromosomnya, DNA-nya gitu ya. Kemudian dengan USG screening, nah ini nanti anak-anak sindrom Down sebenarnya bisa terdeteksi dari USG juga gitu ya. Bisa nanti dilihat dari jarak tulang hidungnya. Jadi nanti biasanya ketika di USG, janin dengan sindrom Down itu memiliki hidung lebih kecil daripada janin yang tanpa kelainan kromosom. Jadi dilihat dari tinggi hidungnya gitu. Tapi di sini masih kontroversi ya sebenarnya ya, karena belum ada teknik standar untuk mengukur tulang hidung. Kemudian amniosentesis nanti diambil cairan amnion ibu, cairan ketuban ibu ya. Kemudian dicek kromosomnya. Kemudian dengan CVS juga ya. Nah, ini mengambil ari-arinya gitu. Diambil selnya sedikit. Nah, untuk diteliti kromosomnya. Oke, kemudian tadi udah ya diagnostiknya. Pemeriksaan fisik, pemeriksaan kosong, USG, EKG, sama sampel darah atau serum. Kemudian penata laksananya belum ditemukan metode pengobatan yang paling efektif untuk mengatasi kelainan ini.
Jadi ketika menemui anak dengan Down syndrome, ini nanti penatasan lebih ke stimulasi secara dini gitu ya. Mulai dari terapi bicara, olah tubuh gitu ya, karena otot ini kan lemah ya. Kemudian stimulus tetap sama dilakukan seperti bayi normal gitu ya. Walaupun nanti mungkin ketika menstimulasi anak dengan Down syndrome itu mungkin lebih lambat daripada anak yang normal. Terapi pendukungnya nanti dengan fisioterapi ya, untuk latihan otot gitu ya. Kemudian terapi bicara, terapi remedial, sama sosial integrasi. Ini dibaca aja. Kemudian pencegahannya, nah untuk mencegah kelahiran anak dengan Down syndrome nanti perlu mungkin konseling genetik gitu ya. Ketika ibu hamil, makanya perlu sangat penting sekali pemeriksaan prenatal dan antenatal gitu ya. Jadi bisa mendeteksi secara dini adanya kelainan-kelainan pada bayi ketika masih dalam kandungan kan sudah bisa mungkin terdeteksi risikonya anak, oh ini ada kemungkinan anaknya nanti lahir Down syndrome, sehingga nanti bisa ditangani secara dini gitu ya. Kemudian makin tua usia ibu makin tinggi resiko terjadi Down syndrome. Jadi hindari untuk kehamilan lebih dari usia 35 tahun. Kemudian diagnosis pasti nanti dengan CVS ya, diambil plasenta. Kemudian bisa juga dengan amniocentesis atau dengan air terjun. Pengkajiannya apa? Nanti pengkajian dari riwayat keluarga dari usia ibu. Kemudian bagaimana penerimaan keluarga gitu, coping keluarga dengan anak dengan kebutuhan khusus Down syndrome ini bagaimana gitu. Kemudian kita kaji adanya retardasi mental pada anak. Nah, anak Down syndrome juga nanti perlu diperiksa penglihatan dan pendengarannya gitu ya. Kaji juga terkait rutinitas sehari-harinya ya. Biasanya anak yang dengan Down syndrome itu lebih suka rutinitas dan konsisten. Jadi ya memang suka yang sifatnya seperti itu, rutin, habit gitu ya. Kaji kemampuan bahasa si anak dalam berkomunikasi, kaji kemampuan belajar gitu ya. Kaji juga motorik skillnya, sensoriknya, kemudian perilaku sosial. Bermainnya gimana, kemudian bagaimana ketertarikan anak terhadap lingkungan gitu ya. Diagnosis apa yang bisa kita tegakkan pada kasus Down syndrome, yaitu gangguan pola asuh gitu ya, gangguan pengasuhan pola asuh gitu. Kemudian bisa juga defisit perawatan diri atau gangguan tumbuh kembang. NAC, silakan mungkin baca aja ya. Oke, lanjut. Gangguan selanjutnya yaitu pada ADHD, gitu. Anak dengan gangguan perilaku hiperaktif, gitu. ADD atau ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Mungkin pernah dengar ya anak-anak yang hiperaktif. Nah ini dia diagnosisnya ini ADHD. Kemudian oke, jadi sini namanya ADHD ya, hiperaktif ya, mesti ciri khasnya ya itu ya, aktivitas berlebihan, sulit untuk dilihat diminta perhatiannya, fokusnya itu sulit, terus gerak nggak ada capeknya gitu ya. Akhirnya apa? Nah, dia nanti kesulitan dalam hal belajar karena kan dia nggak mau mendengarkan ya. Nah, kemudian juga sulit untuk mengikuti instruksi atau nanti dia bersosialisasi dengan teman sebayanya. Nah, ini nanti untuk ADHD atau hiperaktif ini nanti ada gangguan dalam 3 bidang juga ya. Pada perhatian atau konsentrasinya, pada hiperaktifnya, kemudian pada gangguan impuls kontrol gitu ya. Nanti anak sulit untuk konsentrasi dalam waktu yang lama, dalam periode waktu tertentu gitu ya. Gampang terdistraksi, gampang teralihkan. Kemudian hiperaktif,
Nah, istilahnya seperti bergerak terus, gitu ya. Anaknya bergerak terus, overactivity, gitu ya. Nggak bisa duduk sebentar aja, terus berdiri lagi. Kemudian gangguan impuls, seperti misalnya berbicara tanpa disuruh, tidak sabaran, kemudian tidak memberikan respon yang sesuai, menjawab di luar topik gitu ya, atau orang lagi ngomong menginstruksi percakapan orang gitu ya. Nah, itu gangguan impuls. Nah, untuk tandanya kita bisa lihat kurang lebih di 6 bulan pertama gitu ya. Lebih akurat nanti sebelum usia 7 tahun. Nah, ini nanti harusnya bisa kita lihat perilakunya minimal di 2 setting tertentu gitu ya. Atau tidak berhubungan dengan gangguan mental yang lain gitu ya. Misalnya perilaku itu tuh tidak hanya tampak di rumah saja, tapi juga di luar. Di sekolah ya seperti itu, di tempat rekreasi, masjid juga seperti itu perilakunya gitu ya. Penyebabnya apa? Dari faktor genetiknya, dari keluarga yang memiliki kondisi yang sama gitu ya, dengan tanda gejala yang sama gitu, atau dengan diagnosis yang sama, ADHD juga. Terus gangguan neurotransmitter dopamin, norepinefrin, sama serotonin. Karena neurotransmitter ini yang mengatur regulasi perhatian dan konsentrasi. Nah, ketika dia kekurangan neurotransmitter ini, nah itu nanti sulit untuk fokus konsentrasi. Kemudian kelambatan perkembangan sistem pembangkit di otak, ya. Kurang sensitif terhadap rangsangan, hiperaktif, nah, sehingga muncul responnya itu hiperaktif gitu ya. Hiperaktif mencerminkan pencarian rangsangan dan bukan karena adanya rangsangan yang berlebihan. Kemudian perkembangan otak yang abnormal. Lobus frontalnya tidak berfungsi, karena lobus frontal itu kan yang mengumpulkan stimulus auditori dan visual. Nah, pada anak ADHD atau hiperaktif ini, inputnya ini berlebihan, sehingga banyak informasi yang tidak tersaring, tidak sesuai, sehingga nanti responnya adalah aktivitas yang berlebihan, anak tidak bisa diam. Ya. Insiden. Tipenya nanti ada yang ADHD yang 3 gejala, jadi 3 bentuk perilakunya terganggu, dari tadi tidak bisa berkonsentrasi, respon berlebih, sama hiperaktiviti. Ada juga ADHD yang cuman dia tidak bisa konsentrasi. Ada juga yang ADHD yang di sini gabungan dari gangguan impuls kontrol sama hiperaktif saja gitu ya. Jadi ada 3 jenis ADHD-nya. Manajemennya gimana untuk mengatasi gangguan motorik halus? Nanti kita harus terapi latihan koordinasi mata tangan ya. Karena gangguan koordinasi, jadi kita latih untuk bisa dia konsentrasi pada koordinasi mata dan tangannya. Misalnya nanti anak-anak diajari untuk meremas bola, meruncing, memasang pasak kayu, memotong dengan gunting gitu ya, menyuapi ke mulut dengan sendok gitu ya, memasang kancing baju. Nah, itu juga termasuk latihan motorik halus. Nanti latihan juga bisa menghubungkan titik-titik ya, anak disuruh menggambar garis atau mencontoh gambar latihan yang lain. Kemudian supaya anak lebih konsentrasi, tadi kan salah satu gangguannya kan tidak mampu konsentrasi ya. Nah, di sini nanti kita bisa bantu, kita atur tenggat waktu yang jelas gitu ya. Misalnya, ayo Dek, sekarang kita ini ya, belajar berhitung ya. Nanti kita mulai pukul 9 sampai 9.30, setengah jam aja gitu ya. Setengah jam aja, jadi kita kasih waktu yang jelas gitu. Dari jam segini sampai jam segini. Jadi dia tahu gitu berapa lama dia harus menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian batasi pilihan gitu ya, karena dia kan terlalu banyak impuls yang tersaring gitu ya, jadi dia responnya kan dengan aktivitas berlebih tadi, sehingga kita hindari untuk memberikan stimulus yang berlebihan. Jadi kasih tugas satu-satu saja.
kurangi jumlah distraksi di ruangan. Dia kan gampang terdistraksi gitu ya. Sehingga di sini nanti ketika merawat anak dengan seperti ini, memberikan terapinya, itu nanti di ruangan tersendiri saja, yang jauh dari gangguan. Kemudian berikan umpan balik. Nah, jadi ketika dia melakukan perilaku yang sesuai dengan instruksi kita, maka nanti dia berikan umpan balik yang positif. Kemudian berikan tugas yang sesi kecil saja, tidak usah lama-lama, tapi kecil-kecil gitu ya, dalam waktu yang singkat-singkat saja. Kemudian kasih hadiah kalau dia memberikan umpan balik yang sesuai dengan tujuan kita. Atau misalnya pada saat belajar di sekolah, nanti anak-anak hiperaktif ini bisa didudukkan di bagian tengah-tengah gitu ya, di baris kedua, ketiga gitu ya, sebelah anak pendiam, hingga dia ada contoh perilaku yang bisa dia yang dia bisa lihat gitu ya. Kemudian bagaimana penanganannya nanti dengan obat-obatan ya. Karena tadi adanya kurangnya neurotransmitter di otak, maka di sini nanti diberikan obat perangsang atau stimulasi saraf otak ya. Nah, pemeriksaan anak ADHD mendapatkan manfaat dari obat-obat tersebut. Jadi dia lebih tenang, tidak mudah terganggu, tidak overreaktif gitu terhadap stimulus gitu ya dengan bantuan obat-obat ini. Kemudian modifikasi perilaku ya. Kemudian edukasi keluarga dan support keluarga tentunya sangat penting ya dalam merawat anak dengan gangguan ADHD itu. Orang tua harus diberikan pendidikan yang baik gitu, bagaimana sih merawat mengobati anak dengan ADHD ini, tekniknya seperti apa sih, sehingga nanti bisa diterapkan di rumah. Kemudian nutrisi ya tetap diberikan. Kemudian kebutuhan tidur juga, karena anak ini hiperaktif ya, sehingga nanti dia mungkin lebih sedikit gitu tidurnya gitu. Yang harusnya misalnya 12 jam, cuma tidur cuma 8 jam. Ya. Jadi ini perlu juga diatur untuk jadwal tidurnya. Kemudian sebelum tidur nanti bisa dikembangkan rutinitas sebelum tidur mungkin untuk supaya membantu anak tidur lebih lelap gitu ya, dengan dipijat, kemudian nafas dalam, relaksasi gitu ya. Kemudian mungkin terjadi nanti dia berjalan karena dia ADHD, sehingga mungkin akan terjadi dia tidur sambil berjalan gitu. Sehingga nanti pastikan kamarnya itu aman gitu ya dari barang-barang berbahaya, sehingga tidak mencederai anak. Kemudian apa yang harus kita lakukan pada saat pengkajian anak dengan ADHD? Nah, ini nanti kita kaji ya, bagaimana tanyakan orang tua perilaku seperti apa yang anak anak tampak pada saat di rumah, misalnya dengan anak-anak yang lain, bagaimana perilaku anak pada saat makan. Tanyakan juga pada saat orang tua lagi bertelepon, itu anaknya bagaimana. Apakah ada tanda anak bermain sendiri. Kemudian sini apakah berapa lama anak membutuhkan waktu untuk mandi atau berpakaian. Kemudian seberapa sering anak terdistraksi dengan tugas-tugas yang diberikan. Kemudian nanti perilaku yang tadi ditanyakan tadi bandingkan dengan ketika anak diberikan stimulasi aktivitas yang sangat tinggi gitu. Kemudian perilaku anak dibandingkan juga dengan aktivitas sehari-harinya dia. Oke, kemudian diagnosisnya bisa ditetapkan apa, yaitu gangguan interaksi sosial ya, risiko cedera, kemudian ketidakefektifan family coping keluarga, sama kurang pengetahuan. Berikut NOC dan NIC-nya ya. Kemudian nanti dievaluasi setelah terapi farmako maupun terapi perilaku, bagaimana, apakah ada
peningkatan kontrol diri, kemudian impulsif kontrolnya, gangguan impulsifnya berkurang nggak, kemudian anak sudah mulai perhatian belum gitu ya untuk evaluasinya. Kemudian anak sudah bisa mengikuti tugas-tugas sekolahnya belum, masih gampang terdistraksi atau enggak gitu ya. Kemudian apakah anak sudah bisa memperlihatkan hubungan yang baik dengan teman sebaya gitu ya. Kemudian apakah juga orang tua sudah membangun lingkungan yang aman untuk anak ya. Itu sebagai evaluasi. Kemudian bagaimana keluarga menerima anak dengan kondisi tersebut gitu. Keluarga apakah sudah meningkatkan penerimaannya terhadap kondisi anak. Kemudian apakah keluarga juga sudah mematuhi pengobatan yang disarankan. Nah, itu evaluasi untuk anak dengan ADHD. Baik, saya kira itu untuk sekilas gitu ya gambaran kasus anak dengan gangguan persepsi sensori dan komunikasi. Ini ada 5 gangguan ya. Saya kira itu yang mungkin bisa sampaikan. Silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa sharing ya nanti di forum diskusi saja. Saya kira itu. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf untuk keterbatasan saya ya dalam menjelaskan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.